mana yang akan diambil seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, saya mulai dengan pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Selama ini mungkin ya Pak ya, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga moral Pak? Baik, kalau berdasarkan pemahaman saya Bu ya, pengetahuan saya dapat mengidentifikasi dilema etika itu jika keputusan keduanya benar. Kalau untuk kedudukan moral itu saya harus mengambil keputusan di antara benar dan salah. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika kedua pilihan merupakan pilihan sama-sama benar dan mengandung kebajikan, saya akan menganalisis keputusan terlebih dahulu yang akan saya ambil dengan melihat siapa saja nanti yang akan terkena dampak dari keputusan yang saya ambil tersebut. Ya. Baik saya, apakah sedikit orang atau banyak orang. Kemudian menganalisis mana pilihan yang paling adil dan yang sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan, serta dampaknya untuk jangka waktu yang jangka pendek maupun jangka panjang. Dan selanjutnya Pak, dalam pengambilan keputusan tersebut kira-kira siapa saja sih Pak yang akan dilibatkan, siapa yang terlibat? Kalau seperti biasa yang gitu kan, pasti pertama kepala sekolah ya, kemudian komite guru, kemudian komite, siswa bersangkutan dan orang tua sebagai pendamping untuk mengetahui masalah tersebut. Ini untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Untuk langkah pertama saya ambil keputusan yaitu menganalisis dulu masalahnya dulu seperti apa masalahnya. Kemudian di situ apakah ada pelanggaran etika atau tidak. Kemudian pertimbangan salah dan benarnya, mana yang pilihan yang paling baik dan benar, tentunya seperti itu ya Bu. Kadang juga saya akan mengkaji ulang daripada masalah tersebut. Apakah saya harus memilih dua opsi pilihan atau keputusan, atau ada jalan tengah dalam masalah tersebut, atau mungkin pilihan lain yang lebih baik dari pilihan yang sudah ada. Ya. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Mungkin hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus khususnya dilema etika ini Pak? Ya, kalau menurut saya sih paling efektif selain mengidentifikasi masalah, analisa masalahnya, analisa masalah dalam mengambil keputusan dan mencari referensi atau kasus dari berbagai sumber terkait masalah tersebut. Atau ada kasus yang mirip mungkin yang pernah terjadi begitu kan? Atau bahkan sama menguji, saya akan menguji pilihan saya sendiri dengan mengandaikan pilihan yang sudah saya buat. Yang selanjutnya Pak, mungkin hal-hal apa saja sih Pak yang selama ini merupakan jadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Nah, kadang dari tantangan adalah jika keputusan yang harus saya ambil itu keduanya penting. Kalau sama-sama penting, itu pasti membuat saya akan dilema gitu ya. Namun sebagai pemimpin saya harus tentunya harus tetap ambil sebuah keputusan, tidak bisa mengambil kedua-duanya kan. Dengan memilih pilihan keputusan yang saya ambil yang kira-kira risikonya paling sedikit. Dan merupakan keputusan yang harus berdampak baik atau positif ke banyak pihak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika atau dalam penyelesaiannya itu langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan ataupun prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Iya, baik. Biasanya untuk menyelesaikan sebuah masalah tergantung situasi. Kalau memang penting untuk segera diselesaikan maka harus selesaikan. Kalau memang tidak terlalu urgent untuk diselesaikan cepat akan saya buat jadwal. Ya. Kemudian tentunya saya harus segera cepat Bu, apalagi kalau keputusan-keputusan yang penting. Dan dengan mempertimbangkan segala sesuatu untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Berbeda ketika masih ada banyak waktu untuk menyelesaikan keputusan tersebut. Tentu saya akan memiliki banyak kesempatan untuk mempertimbangkan keputusan, cari referensi yang akan saya ambil dengan menganalisis terhadap apa nanti keputusan yang bisa saya lakukan. Untuk prosedur khusus hanya menggunakan berbagai pertimbangan aja sih Bu, mengambil keputusan. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang mungkin atau faktor-faktor yang selama ini memberbeda Bapak atau membagi Bapak dalam mengambil keputusan
diskusi dengan guru, mungkin guru juga punya pengalaman dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian saya akan sharing biar masing-masing guru dan pandangannya terkait masalah yang terjadi kepada wakil kepala sekolah maupun guru menangani urusan kesiswaan. Barangkali mereka punya saran lain terkait masalah tersebut. Dari kegiatan itu biasanya juga ada dokumen ataupun masukan yang membuat saya bisa menentukan keputusan yang baik. Ya. Ini pertanyaan terakhir Pak. Ya, baik Bu. Dari semua hal yang tadi telah Bapak sampaikan, mungkin pelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dalam pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan khususnya ada di Pak? Untuk mengambil keputusan dalam kasus etika yang keduanya benar ya Bu ya, kemudian kita harus memahami kepentingan apa yang sedang dituju dari pengambilan keputusan tersebut. Kemudian harus mempertimbangkan juga siapa saja yang terlibat, apakah itu kelompok atau perorangan atau individu. Nah, tentunya keputusan diambil juga merupakan keputusan yang paling adil, tidak merugikan pihak manapun, dan juga keputusan tersebut tidak melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku. Begitu. Luar biasa sekali ya Pak ya. Oke baik Pak, ini pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Mungkin saya punya pengalaman selama belajar yang Bapak sampaikan pastinya nanti mungkin menjadi referensi saya dan yang lain juga pastinya ya Pak ya. Bisa bertanya supaya lebih baik lagi. Semoga saya pertanyaan Ya Bu, sama-sama. Terima kasih. Semoga kegiatan berjalan dengan lancar dan sukses. Selamat malam Bu Heni, apa kabar? Selamat malam Bu. Kabar saya alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya kabarnya baik juga Bu. Hari ini Ibu ada waktu nggak? Rencana saya hari ini ingin mewawancarai Ibu terkait tentang dilema etika. Syukurlah Bu kalau Ibu juga sehat. Hari ini kebetulan saya tidak sedang ada kegiatan Bu. Saya lagi santai di rumah. Kalau memang Ibu berkenan mau sekarang, ya silahkan, saya beri waktu dan kesempatan. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Mungkin kita langsung aja ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, terkait pengambilan keputusan yang merupakan dilema etika dan bujukan moral. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Bu, terkait pertanyaan Ibu yang pertama, kebetulan beberapa waktu yang lalu saya sudah mendapatkan materi terkait bujukan moral dan dilema etika. Nah, kalau menurut saya, sebelumnya saya tidak pernah memahami bahwa setiap masalah yang saya hadapi ternyata bisa dibagi menjadi dilema etika dan bujukan moral. Nah, kalau menurut pengertian yang saya dapat dari materi yang sudah saya pelajari, kalau saya mengidentifikasi apakah masalah ini dilema etika ataukah bujukan moral, saya harus melihat dulu Bu, apakah masalah itu adalah sesuatu pilihan yang benar melawan benar, itu dinamakan dilema etika. Sedangkan nanti ada pilihan di mana salah satu pilihannya itu adalah benar dan satu diantaranya adalah salah, dan itu yang disebut dengan bujukan moral. Mungkin seperti itu sih Bu yang sudah saya lakukan beberapa waktu ini karena saya sudah mempelajari hal tersebut. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu?
Mungkin selama ini Bu, ketika saya belum memahami terkait masalah yang saya hadapi itu adalah dilema etika atau bujukan moral, mungkin saya masih bingung untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya hanya memakai intuisi saya atau yang disebut insting gitulah Bu, menurut berbagai pertimbangan supaya saya bisa menghasilkan sebuah keputusan yang baik. Namun kemudian saya memahami bahwasannya ketika kita mengambil keputusan, kita harus menganalisis terlebih dahulu persoalan atau masalah yang sedang kita hadapi. Apakah nantinya keputusan yang akan saya ambil itu dampaknya untuk sedikit orang atau individu ataukah untuk banyak orang. Kemudian saya juga harus melihat apakah keputusan yang saya ambil merupakan keputusan yang paling adil. Kemudian yang selanjutnya saya harus melihat apakah dampak dari keputusan yang saya ambil itu memiliki dampak yang jangka panjang ataupun yang jangka pendek. Mungkin itu sih Bu yang bisa saya jawab untuk terkait pertanyaan Ibu yang kedua. Selanjutnya Bu, saat Ibu menganalisis kasus-kasus tersebut, siapa saja sih yang biasa Ibu libatkan dalam hal pengambilan keputusan? Terkait pertanyaan Ibu yang ketiga tentang siapa yang saya libatkan dalam pengambilan keputusan, yang pertama tentunya yang saya harus libatkan adalah mereka-mereka yang ada kaitannya dengan masalah tersebut. Dan biasanya di sekolah, misalnya ada masalah terkait siswa, tentu saya harus melibatkan wakil kesiswaan saya, kemudian mungkin ada kaitannya dengan wali murid mereka, wali murid anak didik saya, dan juga yang pastinya adalah anak didik tersebut. Itu mungkin yang akan saya libatkan dalam pengambilan keputusan ketika ranahnya adalah masalah siswa. Mungkin beda lagi terkait dengan masalah kurikulum. Tentunya yang saya libatkan adalah wakil kurikulum dan beberapa guru yang memang kompeten di bidangnya. Kemudian untuk secara umum, jika masalah atau keputusan yang harus saya ambil adalah terkait dengan kegiatan-kegiatan sekolah, tentu keputusan yang saya ambil, saya akan melibatkan guru-guru saya supaya keputusan yang saya ambil berpihak pada kelompok yang lebih banyak. Mungkin seperti itu, Bu. Oh begitu ya Bu. Baik Bu, untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk dalam pengambilan keputusan? Langkah yang biasa saya lakukan ketika saya memecahkan sebuah masalah atau mengambil sebuah keputusan, biasanya yang pertama adalah yang pasti seperti jawaban saya sebelumnya adalah menganalisis masalah yang dihadapi. Kemudian saya akan melihat apakah pilihannya itu adalah benar lawan benar atau salah melawan salah. Jadi kita harus tahu apakah yang sedang kita hadapi atau keputusan seperti apa yang harus kita ambil. Kemudian yang selanjutnya, kita harus memahami apakah masalah yang kita hadapi ini merupakan masalah yang ada kaitannya dengan etika atau norma atau pelanggaran hukum. Kemudian yang selanjutnya, biasanya ketika sebuah masalah yang dua-duanya adalah benar, biasanya saya akan mengalami dilema. Nah, biasanya saya mengharapkan keputusan yang terbaik yang bisa saya ambil. Dan biasanya saya memilih beberapa pilihan yang mungkin tidak disediakan. Biasanya akan muncul dari dua pilihan itu. Misalnya tengah-tengahnya atau yang terbaiknya seperti itu, Ibu. Luar biasa sekali ya Bu ya rencana Ibu dalam langkah-langkah pengambilan keputusan. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika?
Baik Bu, untuk hal yang paling efektif untuk memperoleh sebuah keputusan, yang pertama pasti harus menganalisis masalahnya, ya. Jadi masalah itu harus dilihat siapa saja yang diuntungkan atau dirugikan, kemudian pilihan mana yang paling adil, melanggar norma atau tidak. Kemudian jika memang memungkinkan, mungkin saya akan mencari referensi-referensi dari beberapa pihak yang mungkin mengalami masalah yang sama dengan yang saya sedang hadapi dan bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah itu. Jadi memperbanyak referensi saya untuk menangani berbagai masalah yang mungkin muncul ketika saya bekerja sebagai kepala sekolah. Mungkin ini langkah yang selanjutnya yang menurut saya efektif ya Bu ya. Biasanya kalau dalam mengambil keputusan, saya harus memposisikan diri di mana saya telah melakukan keputusan itu. Kemudian saya membayangkan apakah yang merugikan bagi diri pemilih ataupun bagi orang lain. Apakah dampaknya yang paling besar mana atau yang paling sedikit mana? Tentunya pilihan atau keputusan yang saya harus ambil adalah keputusan yang tidak banyak merugikan orang lain. Tentu sebagai seorang pemimpin, saya tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi setidaknya saya bisa memilih mana pilihan atau keputusan yang bisa menjembatani atau membuat banyak pihak merasa diayomi, merasa dipihak oleh saya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangan terbesar saya dalam mengambil keputusan ya Bu ya, mungkin ketika saya dihadapkan pada sebuah permasalahan di mana saya harus mengambil satu pilihan dari dua pilihan yang dimana semuanya adalah hal yang benar, juga hal yang penting, dan memiliki nilai kebajikan. Tentunya itu adalah hal yang sangat dilema bagi saya ketika saya harus memilih pilihan yang seperti itu. Namun kembali lagi pada dasarnya ketika saya menjadi seorang pemimpin, apalagi sebagai seorang kepala sekolah, tentu saya harus memilih sebuah keputusan yang paling baik dari yang terbaik. Jadi saya tetap harus menganalisis dari kedua pilihan tersebut mana yang bisa saya ambil atau pilih sehingga banyak harapan atau banyak keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan dari orang itu bisa tersampaikan dan lebih sedikit orang yang terkena dampak negatif dari pilihan saya. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Ataupun apakah Ibu memiliki prosedur yang biasa Ibu jalankan? Mungkin dalam penyelesaian masalah yang saya lakukan, saya tidak memiliki jadwal tertentu untuk bisa menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi. Namun, saya biasanya melihat kembali apakah sebuah masalah itu merupakan masalah yang harus saya putuskan dengan secepat-cepatnya. Kalau memang masalah yang seperti itu, saya memang harus mengambil keputusan yang sangat singkat dengan waktu yang sangat singkat maksudnya. Tentunya saya harus segera menganalisis, kemudian mempertimbangkan segala hal, kemudian langsung mengambil keputusan karena memang masalah tersebut harus diberikan sebuah keputusan yang cepat. Namun beda ceritanya jika saya menghadapi sebuah masalah di mana waktu penyelesaiannya bisa lebih dari 1 hari atau 2 hari seperti itu. Jadi saya masih punya banyak waktu untuk menganalisis, menanyakan kepada pihak-pihak yang mungkin terkait atau misalnya kepada teman-teman saya yang sudah punya pengalaman menyelesaikan masalah seperti itu. Jadi kalau untuk ditanya waktu khusus
atau jadwal khusus saya tidak punya, hanya saja saya akan mengaitkan dengan cara penyelesaian setiap masalah. Kalau memang masalahnya itu harus segera, tentu sebagai pemimpin saya harus segera memberikan keputusan. Namun jika ada masalah yang masih bisa saya selesaikan dengan jangka waktu tertentu, tentu saya harus memikirkan banyak hal agar bisa memilih sebuah keputusan yang tepat. Kemudian kalau untuk prosedur, mungkin saya tidak memiliki prosedur khusus. Saya hanya memiliki sebuah cara. Intinya adalah saya tidak lupa untuk berdiskusi dengan teman-teman saya atau partner kerja saya, baik itu wali kelas, kemudian wakil kesiswaan ataupun wakil koordinator akademis dan semua pihak yang berkaitan dengan masalah tersebut. Terima kasih. Terima kasih juga Bu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini itu mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Mungkin kalau seseorang, mungkin saya katakan mungkin lebih dari satu orang ya Ibu, yang bisa membantu saya memecahkan sebuah masalah. Karena sebagai pemimpin, apalagi di sekolah, saya memiliki teamwork, punya jejaring kerja dengan guru-guru yang lain. Jadi saya akan melibatkan beberapa guru saya dalam mengambilan keputusan. Tentunya jika masalahnya memang berkaitan dengan guru-guru tersebut. Kemudian kalau faktor-faktornya mungkin tidak ada ya Bu ya, faktor yang membuat saya sulit untuk mengambil keputusan atau dengan mudahnya mengambil keputusan. Mungkin itu Bu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Ibu. Luar biasa sekali ya Bu ya, yang mendukung Ibu mungkin dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu, yang pastinya nilai-nilai seperti kolaborasi dengan rekan-rekan guru itu memang harus dieratkan ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu, dalam semua hal yang telah tadi Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan khususnya pada dilema etika Bu? Betul sekali Bu. Mungkin hal-hal yang bisa saya simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan, ketika kita seorang pemimpin harus mengambil sebuah keputusan, kita harus menganalisis masalahnya tersebut, kemudian kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Mungkin yang pertama adalah apakah kepentingan yang kita sedang jalani atau kita sedang bela itu adalah pribadi yang lebih sedikit atau pribadi yang lebih banyak atau kepentingan individu, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kalau kita simpulkan lagi bahwa ketika kita mengambil sebuah keputusan kita harus selalu bersikap adil bagi siapapun. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ketika kita mengambil keputusan kita harus berpikir apapun yang kita ambil, keputusan yang kita akan pilih itu adalah keputusan yang memiliki jangkauan waktu yang lebih panjang supaya masalah-masalahnya tidak akan terulang lagi. Mungkin seperti itu sih Bu yang bisa saya simpulkan. Pada intinya kalau kita mendapatkan sebuah masalah, jangan lupa untuk selalu berdiskusi dengan orang-orang yang terkait. Kalau saya sebagai pemimpin, tentunya saya harus berdiskusi dengan guru-guru saya. Mungkin itu Bu yang bisa saya simpulkan dari apa yang kita bicarakan di malam hari ini. Biasa sekali ya Bu kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya terkait dilema etika ya Bu ya. Saya juga mohon maaf mungkin dalam memberikan pertanyaan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat malam Bu. Mungkin Ibu mau istirahat atau melakukan kegiatan lain, saya persilahkan.
Iya Bu, sama-sama. Semoga sedikit yang saya sharingkan kepada Ibu bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diembankan kepada Ibu, dan semoga apa yang saya lakukan bisa memberikan inspirasi baik bagi Ibu ataupun teman-teman nanti yang menyaksikan video dari yang Ibu bikin. Terima kasih juga Ibu atas pengalaman yang luar biasa. Semoga bisa menjadi amal bagi kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.